dan kebijakan afirmasi. Bisa mulai di halaman pertama. Ya, ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah, memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud. Sesuai aturan dan undang-undang negara kita, formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah, ya. Makanya itu yang kita kejar-kejar selama 2 bulan terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, satu poin yang penting adalah dari mana kita bisa mendapatkan sebenarnya komitmen dari Pan RB dan Kemenq dan hampir seluruh kabinet untuk mendapatkan komitmen alokasi sampai dengan 1 juta kapasitas, ya. Jadi ini bukan perekrutan 1 juta guru, mohon saya koreksi. Ini adalah kapasitas, menyediakan kapasitas anggaran sebesar sampai dengan 1 juta guru itu gimana kita bisa mendapatkannya? Belum pernah kita bisa mendapatkannya bertahun-tahun itu. Alasannya kenapa kami berhasil memperjuangkan angka itu adalah dengan kondisi adanya tes seleksi. Itu satu-satunya alasan. Kenapa? Jadi kalau ada pertanyaan, kok Kemdikbud bisa mendapatkan sampai saat ini? Padahal sebelumnya formasi kapasitas kita nggak pernah sedikit pun sebesar itu. Alasannya adalah hanya dengan satu kondisi, ada tes minimum kompetensi yang dilakukan. Itulah kondisi kenapa kita bisa berhasil mendapatkan anggaran formasi kapasitas sampai dengan maksimum 1 juta guru. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti bahwa itulah kondisi permintaan kita, makanya kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu satu poin yang sangat penting untuk dipahami masyarakat, bahwa kondisi adanya tes seleksi itu tidak mungkin tidak ada gitu. Berikutnya, kami mendengar beberapa masukan bahwa mungkin ada isu dengan sosialisasi formasi P3K ini. Saya dengan keras harus menjawab ini, bahwa seluruh dirjen kami dan termasuk saya sudah kunker ke Sulawesi, ke NTT, ke Papua. Jadi menteri pun dan Bapak Ibu Komisi 10, saya sudah mendengar banyak sekali Bapak Ibu di Komisi 10 sudah mensosialisasikan formasi. Bapak Ibu, masalahnya bukan sosialisasinya. Kita telah melakukan berbagai macam acara, webinar, Zoom untuk terus menyebut bahwa 1, tolong ajukan formasi. 2, pemerintah pusat akan mendanai biaya, menyiapkan biaya melalui DAU untuk semua formasi yang lulus tes P3K. Jadinya mohon maaf Bapak Ibu, tapi sosialisasi yang kita telah lakukan itu sudah seintensif mungkin, baik dari pemerintah daerah maupun pasnya. Bahkan kunker pun kita. Jadi ini adalah program yang sangat intensif. Namun apa yang terjadi halaman berikutnya? Yang kita lihat adalah ini trennya, hasil daripada sosialisasi kita, bahwa ada daerah-daerah yang mengajukan lebih banyak formasi daripada data yang kita dapatkan, ya. Misalnya daerah seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, Sumsel lumayan tinggi, sampai ada daerah-daerah yang paling bawah yang tidak mengajukan formasi sebanyak yang kita harapkan, yaitu daerah seperti Riau, Papua, Sumatera Barat, dan lain-lain. Jadi ya, totalan formasi pemerintah daerah ini memang menjadi maksimum daripada yang bisa kita angkat menjadi P3K. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini bukannya formasi ini adalah
maksimum ya, berarti mereka masih tentunya harus mengambil tesnya. Nah, sebanyak 196 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% dari total formasi yang menurut Kemdikbud masih dibutuhkan. Nah, 58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali. 29 diantaranya itu ada di Papua dan Papua Barat. Jadi ini adalah isu yang sedang kami tangani sekarang. Tapi kenapa alasannya banyak Pemda ini tidak? Bapak Ibu, ini adalah program pertama kali dalam bertahun-tahun bahwa pemerintah pusat mengajukan dan memberikan jaminan anggaran untuk formasi sebesar ini. Nggak heran juga pemerintah daerah banyak yang belum percaya. Apakah benar? Betul. Jadi yang saya pun berinteraksi waktu saya jalan di Papua, waktu saya jalan-jalan di Sorong, Kabupaten Sorong, sama waktu di NTT, waktu saya mensosialisasikan ini, baik pejabat-pejabat di daerah masih setengah-setengah percaya, Bapak Ibu, bahwa ada pemekaran formasi sebesar ini dan diperbolehkan. Jadi banyak dari mereka yang masih takut dengan beban anggaran di APBD-nya, bahwa nanti mungkin harus ditalangi oleh daerah. Jadi ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi. Ini membutuhkan waktu, gitu. Seperti yang kita lihat, banyak daerah-daerah yang mungkin belum berani mengajukan formasi ini adalah daerah-daerah yang mungkin juga terbatas anggarannya untuk kebutuhannya. Jadinya itu yang sedang kita coba selesaikan. Tapi alasannya bukan karena kurang sosialisasi. Alasannya adalah ini butuh waktu proses meyakinkan pemerintah daerah bahwa ini beneran loh, benar-benar akan anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi yang kaget Bapak Ibu bahwa ada formasi sebesar ini gitu. Mari kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini suatu hal yang mungkin kita suka lupa ya. Kami pun di Kemendikbud kaget melihat ini. Dari tahun ke tahun, Bapak Ibu bisa melihat tahun 2000 adalah rekor yang sangat besar. Saya nggak tahu seberapa kapan terakhir kali, mungkin saya cek tadi itu saya cek berapa? 2000? Enggak, kapan terakhir kali sebesar 500? Belum pernah ya, udah 10 tahun. Kalau bisa nanti saya cek lagi Bapak Ibu, tapi mungkin dalam 10 tahun terakhir ini belum pernah ada formasi sebesar 500.000. Dan ini harus menjadi suatu hal yang bisa kita rayakan bersama Bapak Ibu gitu. Karena desakan Komisi 10, karena perjuangan Kemendikbud, perjuangan Kemenq dan PAN-RB, pertama kalinya kita berhasil melakukan formasi di P3K 513.000. Jadinya walaupun iya mungkin tidak mencapai 1 juta, tapi kalau kita lihat relatif dari tahun-tahun kemarin, ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menurut saya patut kita rayakan gitu loh. Rayakan untuk para guru honorer gitu, bahwa mereka mendapat kesempatan untuk bisa sampai dengan 500.000 formasi yang sudah ada. Nah, satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya